Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, para sahibul kurban. Jadi kembali bersama saya Fahri Ramadan, kita akan membahas pada kesempatan siang ini itu mengenai tips-tips dalam membeli hewan kurban. Jadi ini di belakang saya sudah ada sapi-sapi kurban yang sedang dipersiapkan untuk kurban tahun ini, yaitu tahun 2021. Di belakang ini sapi kupang yang merupakan ras Bali. Jadi dalam memilih hewan kurban itu kita harus memperhatikan beberapa aspek gitu. Kenapa? Karena ini merupakan ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ini sia-sia gitu, dan sebisa mungkin kita berikan yang terbaik untuk ibadah kurban ini. Nah, tips yang pertama adalah kita memastikan bahwa hewannya itu memenuhi syarat-syarat hewan kurban, yang sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya, tapi bisa saya review ulang. Jadi yang pertama itu dia harus cukup umur, yang kalau sapi itu 2 tahun, unta 5 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan. Jadi yang kedua, hewannya merupakan hewan ternak yang disyariatkan. Yang pertama itu adalah unta, yang kedua ada sapi atau kerbau, yang ketiga adalah kambing, dan yang keempat adalah domba. Terus yang terakhir, dia juga harus sehat dan tidak cacat gitu. Lebih lengkapnya silahkan tonton video sebelumnya. Lalu untuk tips yang kedua adalah kita harus memilih penjual kurban yang amanah. Ada beberapa tips dan trik yang bisa saya sarankan untuk Bapak Ibu. Yang pertama, cara yang paling mudah, Bapak dan Ibu bisa menanyakan kerabat atau orang-orang terdekat yang sebelumnya juga sudah membeli hewan kurban. Jadi biasanya mereka sudah punya pengalaman dan bisa menentukan bahwa apakah penjual itu jujur dan amanah atau tidak. Terus yang kedua, pastikan track recordnya. Bisa banyak tanya dengan orang-orang di sekitar. Terus juga yang ketiga, pastikan bahwa penjual kurbannya memberikan garansi kesehatan dan keselamatan hewan seperti yang ada di kurban. Jadi dengan adanya garansi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketika membeli hewan kurban, karena sudah dipastikan hewan yang Bapak dan Ibu beli sampai di tempat dengan keadaan sehat dan juga selamat. Nah, untuk melihat hewan itu apakah dia sehat atau tidak, pertama bisa dilihat dari hidungnya yang berair nih. Jadi kalau sapi atau kambing domba itu hidungnya berair, artinya dia sehat. Dan yang kedua, dia memiliki pergerakan yang aktif, jadi nggak hanya lemes, diam aja gitu. Bisa terlihat Bapak Ibu secara kasat mata. Yang ketiga juga dilihat dari bulunya mengkilat, tidak kusam, dan juga tidak berdiri. Dan yang keempat, dia juga punya nafsu makan yang baik, seperti sapi-sapi kupang yang ada di belakang saya ini sedang diberikan hijauan. Alhamdulillah cukup baik ini nafsu makannya. Yang ketiga yaitu sesuaikan dengan budget Bapak Ibu dalam membeli hewan kurban. Jadi misalkan punya budget 20 juta, nah itu bisa berarti kurban sapi atau misalkan kurban kambing lebih dari 1 gitu. Itu Bapak bisa mengaturnya sendiri sesuai dengan selera masing-masing. Jadi tentunya dalam menentukan budget juga biasanya kita sudah mempersiapkan uang kita untuk ibadah ini mungkin dari waktu-waktu sebelumnya, sehingga ketika momen itu datang kita bisa memberikan hewan kurban persembahan sebagai ibadah yang terbaik. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pastikan akad dengan penjual. Jadi ada 3 akad dalam menentukan harga jual biasanya yang ada di para penjual kurban. Yang pertama itu adalah jogrok. Maksudnya jogrok apa? Jadi harga hewan itu disesuaikan dengan bentuk fisiknya saja gitu. Jadi para pembeli dan para penjual sama-sama melihat hewannya dan menyepakati berapa harga yang diberikan untuk hewan tersebut. Terus yang kedua itu ada sistem bobot faktur. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi adalah harga hewan kurban ditentukan berdasarkan hasil timbangan di waktu yang sebelumnya. Jadi misalkan sapi-sapi kupang ini kami beli dengan timbangan faktur. Jadi misalkan sapi kupang ini ditimbang di daerah asalnya, yaitu di Kupang atau misalkan di Bekasi. Terus nanti di situ ada data bobotnya yang sudah ditimbang di sana. Jadi kemudian harga itu dikalikan dengan harga per kilo dari sapi tersebut. Kemudian tentunya nanti Bapak dan Ibu para pembeli bisa nego lagi harganya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah sistem timbang hidup. Jadi sapi-sapi yang dijual itu ditentukan harganya berdasarkan timbang langsung hidup. Nanti kemudian dikalikan. Biasanya dengan metode ini harganya akan lebih mahal daripada
sapi-sapi yang dijual dengan harga jogrok ataupun harga faktur. Yang terpenting adalah akadnya jelas dan tidak menzolimi. Tidak ada informasi yang ditutup-tutupi baik dari pembeli maupun penjual. Oke, bagi para sahibul kurban yang tertarik untuk membeli hewan kurban, baik itu sapi, kambing maupun domba, Yuk Kurban menyediakan berbagai jenis hewan kurban, dan silahkan klik link yang ada pada deskripsi atau hubungi kami melalui kontak WA yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.